Bab 1101, Tuan Xuan Hu, apa kabar? Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang, lumayan. Dia mengikuti sulang dan melepaskan kekuatan dunia. Kehidupan si Yuxiang di alam semesta. Planet kehidupan yang kecil, sederhana, dan sangat longgar, langsung tidak mampu menahan beratnya sendiri, runtuh. Gemuruh. Ini adalah keruntuhan dunia yang sebenarnya dan kehancuran dunia. Sebuah planet yang utuh pertama kali runtuh terus-menerus, kemudian terbelah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, tersebar di berbagai tempat di alam semesta kehidupan. Seluruh alam semesta kehidupan diselimuti debu, seolah-olah kembali ke masa ketika kekacauan belum terbuka. Engah, si Yuxiang menderita serangan balik dan memuntahkan seteguk darah. Tapi dia mengatupkan giginya dan bertahan. Makanlah. Kaisar Xuanyu mengeluarkan sejumlah besar obat penyembuh dan menyerahkannya kepada si Yuxiang, yang tidak ragu untuk segera menelannya. Setelah menelan ramuan penyembuh, si Yuxiang segera membaik. Tunggu beberapa saat hingga dia pulih kembali. Kaisar Xuanyu berkata dalam tubuhnya, selanjutnya, aku akan membantumu membawa planet kehidupan ini ke alam semesta kehidupan. Bisakah kamu melakukannya? Bisa, si Yuxiang mengangguk tegas. Baiklah, Kaisar Xuanyu tersenyum. Kalau begitu, mari kita mulai. Segera, sejumlah besar kekuatan aspirasi maha kuasa dilepaskan dari tubuh Kaisar Xuanyu, berubah menjadi energi aneh, dan menyelimuti seluruh planet. Sebagian dari berkah diberikan kepada si Yuxiang, membuat napasnya membumbung tinggi. Buka, teriak Kaisar Xuanyu. Si Yuxiang tidak berani mengabaikan, dan segera alam semesta kehidupan terbuka, dan dunia berlumpur terbentang, menangkap planet kehidupan di bawahnya. Segera setelah itu, dengan bantuan Kaisar Xuanyu, si Yuxiang berhasil menutup alam semesta kehidupan dan menelan planet kehidupan. Saya melihat sebuah planet coklat tua besar duduk kokoh di tengah alam semesta kehidupan si Yuxiang. Pecahan-pecahan di sekitarnya tertarik ke permukaan planet karena gravitasi yang kuat. Sebagian besar planet kehidupan asli adalah lautan di permukaan. Dilengkapi dengan pecahan-pecahan itu, banyak daratan baru telah tercipta. Bekas luka coklat tua asli juga telah banyak ditutupi. Planet yang hancur ini tampak benar-benar baru. Tentu saja, ini hanya penampakannya saja, si Yuxiang masih butuh waktu bertahun-tahun untuk benar-benar memulihkan planet ini. Saat ini, setelah mengambil planet kehidupan, si Yuxiang tampak sedikit tak tertahankan dan pingsan untuk sementara waktu. Si Yu melihat ini sambil tersenyum dan segera bergegas ke daerah terlarang Kaisar. Sambil membungkuk dengan sungguh-sungguh kepada Kaisar Xuanyu, dia memeluk si Yuxiang untuk memeriksa situasi. Melihat si Yuxiang tampak baik-baik saja, si Yu tidak bisa menahan napas lega. Namun kali ini, Kaisar Xuanyu menjadi pucat, dan sosoknya sedikit tidak stabil. Tuan Xuan Huo, si Yu tersenyum kaku, apa kabar? Di luar, Sulang, Jiaoqin, dan Kaisar Wu lainnya juga menunjukkan kegugupan. Tidak apa-apa. Hanya saja terlalu banyak dikonsumsi dan belum diisi ulang. Kaisar Xuanyu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, duduk bersila di kehampaan, menelan beberapa pil. Namun, dia adalah Kaisar Wu dari Xianghuo, berdasarkan pada orang-orang percaya yang tak terhitung jumlahnya dan hutan Tehuyu. Pada saat ini, orang-orang percaya hampir hancur total, dan hutan Tehuyu juga hancur. Tubuh Kaisar Xuanyu seperti rumah besar yang fondasinya telah hancur. Pil-pil itu hanya setara dengan beberapa kayu yang diperkuat sementara. Seberapa berguna mereka? Oleh karena itu, bahkan dengan suplemen pil, napas tubuh Kaisar Xuanyu masih melemah. Teman Langdi, berapa lama? Kloningmu akan tiba. Kaisar Jiaoqinwu menarik napas dalam-dalam dan menatap Sulang dengan cemas. Tatapan Kaisar Wu lainnya juga terfokus pada Sulang. Jika klon Sulang datang terlambat, dan Kaisar Xuanyu terlalu lemah untuk menjalankan rencananya, itu akan menjadi buruk. Hampir sampai, Sulang tersenyum dan berbohong, sebenarnya, aku membawa klon ke sini, tetapi membiarkannya pergi ke kota klan Ximing. Berbicara, sebuah avatar terbang dari kejauhan. Tentu saja, avatar ini telah melalui sedikit penyamaran, dan terlihat sedikit berbeda dari Sulang. Jika tidak, klon persis sama dengan dewa yang tingkat kultivasinya telah menurun, dan itu pasti akan menarik perhatian mereka yang tertarik. Namun, avatar klon juga telah mengalami sedikit perubahan, bahkan basis kultivasinya sendiri belum disembunyikan. Oleh karena itu, setelah melihat klon Sulang, para kaisar tercengang mengapa.
Karena klon Sulang memancarkan napas Kaisar Wudi. Dari awal hingga akhir, semua Wudi mengira bahwa yang akan dikorbankan Sulang hanyalah klon tingkat Kaisar Semu. Dan bahkan mengorbankan klon tingkat Kaisar Semu adalah tindakan yang sangat berdarah bagi Kaisar Wu. Yang akan dikorbankan Sulang adalah avatar Kaisar Wudi, yang lebih berharga daripada Kaisar Semu, dan dia tidak tahu seberapa banyak. Ini membuat Wudi tidak terkejut, sungguh tidak dapat dipercaya. Teman Lang Didao, kamu benar-benar memiliki klon tingkat Kaisar bela diri, dan kamu berencana menggunakan klon ini untuk mengambil risiko. Kamu akan menimbulkan masalah, dan kamu akan mengorbankannya. Ya Tuhan, ini adalah klon tingkat Kaisar bela diri. Aku telah bekerja keras selama jutaan tahun, dan aku belum membudidayakan klon tingkat Kaisar bela diri. Kamu benar-benar berniat mengorbankannya. Teman Langdi, pengorbanan ini terlalu besar. Ini adalah klon tingkat Wudi. Kamu harus mengirim klon tingkat Kaisar Semu. Ya, mengorbankan klon tingkat Kaisar bela diri. Kita semua merasa tertekan dan ingin jongkok. Petik 2. Para kaisar hanya menganggap Nima ini terlalu luar biasa. Terlalu memalukan, tidak dapat dipercaya, dan sama sekali tidak dapat dipahami. Semua Wudi terkejut, entah tercengang, atau tercengang. Bahkan mata Kaisar Wu menatap keluar. Oh, sungguh disayangkan, meskipun aku memiliki banyak klon lainnya terlalu lemah. Tidak ada pangkat Kaisar Semu. Sulang berkata dengan ekspresi malu, jadi, aku hanya bisa berkorban dengan klon tingkat Kaisar bela diri ini. Apa, itu saja? Atau, mari kita cari beberapa Kaisar Semu dan mengorbankan klon tingkat Kaisar bela diri. Itu benar-benar sia-sia. Ya, kupikir juga begitu. Petik 2. Kaisar Wu saling memandang, dan kemudian berencana untuk membujuk Sulang agar tidak terlalu tidak mementingkan diri sendiri dan mengorbankan klon tingkat Kaisar Wu yang disayanginya. Tentu saja, Sulang tidak akan setuju. Jangan membujukmu lagi. Kaisar Suanyo tidak bisa menahannya sekarang. Bahkan jika kau pergi mencari Kaisar Semu lainnya, sudah terlambat. Di alam semesta kehidupan setiap orang, ada Kaisar Semu yang awalnya dipersiapkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi warisan, tetapi mereka semua adalah elit benua Changlan, dan mereka tidak boleh berkorban. Sekarang hanya aku yang bisa berdiri. Ekspresi Sulang tegas dan benar, dan tidak seorang pun diizinkan untuk mengatakan apapun. Kaisar Wu hanya bisa saling memandang setelah mendengar kata-kata Sulang. Ya, sekarang sudah terlambat untuk mencari Kaisar Semu lainnya. Para Kaisar Semu di bawah komandonya enggan berkorban. Dalam keadaan seperti ini, Langdi yang tidak takut berkorban hanya bisa berada di atas. Memikirkan hal ini, para Kaisar tidak dapat menahan diri untuk tidak semakin terharu dan semakin mengagumi. Sulang, di mata semua orang, meskipun Sulang bukanlah Wudi terkuat di benua Changlan, dia lebih tinggi dari semua Wudi di tempat kejadian. Pesona kepribadian yang kuat seperti itu meyakinkan semua Wudi dengan tulus. Kalau begitu, saya menunggu untuk menggantikan makhluk hidup di benua Changlan, dan sekali lagi memberi penghormatan kepada sesama Kaisar Tao Xielang. Selain itu, saya bertekad untuk mencoba yang terbaik untuk memberi kompensasi kepada Taois Langdi, yang juga merupakan kontribusi. Saya harap Taois Langdi tidak akan menolak saat itu. Ekspresi Kaisar Jiao Qinwu sedikit bersemangat, dan dia membungkuk dalam-dalam kepada Sulang. Kaisar Wu lainnya juga tampak serius dan membungkuk kepada Sulang. Kaisar Xuanmo, yang sedang menyembuhkan diri di tanah terlarang, juga membungkuk dalam-dalam. Sebagai orang yang sangat baik, kasih sayangnya kepada Sulang jelas merupakan yang tertinggi. Menghadapi ucapan terima kasih kedua dari semua orang, dan kompensasi yang dijanjikan, Sulang merasa malu lagi. Kerugian yang dideritanya jauh lebih sedikit dari yang dibayangkan para kaisar. Namun, masih sulit untuk menjelaskannya kepada para kaisar. Bagaimanapun, penjelasannya adalah tentang mengungkap beberapa kartu hall, jadi mari kita lakukan. Cepatlah, semuanya, tidak boleh terlambat, aku akan mengirim klon ke area terlarang kaisar. Dengan itu, Sulang memerintahkan avatar di sebelahnya, membiarkannya melewati lubang penghalang dan memasuki area terlarang kaisar. Di dalam area terlarang kaisar, Kaisar Xuanyu dan Si Yu tersenyum ketika klon Kaisar Sulang masuk, dan memberi hormat lagi. Si Yuxiang masih terbaring di pelukan Si Yuxiao karena dia koma, tidak mengetahui semua ini. Pada saat ini, klon itu secara alami dikendalikan oleh Sulang dengan kemiringan yang sempurna.
Oleh karena itu, Sulang tersenyum kembali kepada Kaisar Xuanyu dan Siyu segera setelah itu. Siyu bertanya sambil tersenyum, Tuan Xuanhou, apakah saya ingin menghindarinya? Tidak perlu. Awalnya, akan ada banyak makhluk di planet ini, tetapi tidak sama untuk berintegrasi ke dalam alam semesta kehidupan penerus. Kalian berdua tidak perlu menghindarinya. Kaisar Xuanyu berkata, terlebih lagi, setelah dunia ini bergabung dengan klon Lang di Daoyou, itu kebetulan merupakan langkah terakhir dari warisan. Langkah terakhir adalah mengorbankan dirinya sepenuhnya dan bergabung dengan Si Yuxiang. Itu saja. Siyu tersenyum dan mengangguk, lalu terbang menjauh dengan Si Yuxiang di tangannya agar tidak mengganggu tubuh Kaisar Xuanyu dan klon Sulang. Senior Xuanhu, Sulang dengan sungguh-sungguh menganggukkan kepalanya ke arah Kaisar Xuanyu, saya siap. Bagus, kalau begitu, mari kita mulai. Meskipun Kaisar Xuanwei lemah, dia menunjukkan senyum cerah. Saat berikutnya, aspirasi maha kuasa yang tak terbatas menyembur keluar dari tubuh Kaisar Xuanyu, berpusat padanya, menyebar ke seluruh dunia. Kali ini, aspirasi maha kuasa Kaisar Xuanyu jauh lebih dari sekadar membantu Si Yuxiang mengumpulkan planet kehidupan. Oleh karena itu, dalam waktu singkat, tubuh Kaisar Xuanyu menjadi lebih lemah, dan seluruh wajah manusianya seperti kertas emas, tanpa darah. Namun, dia masih mengatupkan giginya. Aspirasi yang tak terhitung jumlahnya terus menyembur keluar, dan Kaisar Xuanwei hendak meremas dirinya sendiri sepenuhnya. Aliran aspirasi yang mengerikan menyebar ke dunia kosong tubuh Kaisar, dan di bawah kendali tubuh Kaisar Xuanyu, itu berubah menjadi energi khusus yang belum pernah dilihat Sulang sebelumnya. Energi semacam ini mirip dengan kekuatan ruang, tetapi sama sekali berbeda. Dalam waktu singkat, Sulang tidak dapat mempelajarinya secara menyeluruh, dan hanya bisa melihat riak dan riak di ruang sekitarnya. Seiring berjalannya waktu, seluruh ruang beriak, dan dunia ini berubah menjadi gambar yang beriak dengan angin dalam indera Sulang. Tidak buruk, ruang 3 dimensi tampaknya telah menjadi gulungan gambar 2 dimensi di bawah kemampuan Kaisar Xuanyu. Namun, karena tidak ada apapun di dunia ini, gulungan gambar ini juga kosong. Pada gulungan kosong itu, ada kekosongan hitam, yang merupakan pintu masuk ke daerah terlarang Kaisar. Selain itu, hanya ada 2 sosok yang tersebar di sudut gulungan gambar, Si Yuxiao memegang Si Yuxiang. Perluas alam semesta kehidupan, suara Kaisar Xuanyu menjadi lemah dan serak, membuat orang merasa lelah. Ya, Sulang mengangguk dengan sungguh-sungguh, lalu membuka lingkaran dalam dantiannya. Meskipun Sulang membuka 3 alam batin Wuxian, dan menciptakan alam batin Yingzhu dan alam batin Qiming. Namun, masih ada 3 alam batin Wuxian primitif di klon tersebut. Batas-batas dalam jantung dan paru-paru masih kosong. Dapat dilihat bahwa Mars yang bercahaya dan Venus yang tercerahkan, sebagai fragmen inti alam tak terbatas, adalah unik. Bahkan sistem yang menyimpang tidak dapat disalin. Namun, tanpa melepaskan kekuatan dunia batin, kekuatan tempur klon tersebut masih disinkronkan dengan Sulang. Klon tersebut hanya memiliki sedikit cara untuk melepaskan sihir dan mencerahkan dunia batin daripada Dewa Sulang. Pada saat ini, Sulang mengendalikan klon tersebut untuk membuka batas dalam dantiannya. Dunia primitif yang sangat kasar tiba-tiba muncul. Hanya ada lapisan tanah dan pasir yang dangkal di bumi, semua jenis arus udara berada di tengah-tengah ruang, dan hal-hal seperti aliran air dan api berkeliaran di sekitar. Ini adalah dunia batin Wuxian. Wajah pucat Kaisar Xuanyu menunjukkan sedikit kekhawatiran. Bukan hanya tubuh Kaisar Xuanyu, tetapi Kaisar Wu yang lain melihatnya, dan tiba-tiba menyadari bahwa yang telah dibuka Sulang bukanlah alam semesta kehidupan, tetapi alam batin Wuxian. Namun, batas batin Wuxian ini jauh lebih lengkap daripada Zunhuang biasa, dan hampir merupakan bentuk embrio alam semesta kehidupan. Itu adalah batas batin Wuxian yang sangat lengkap. Ternyata klon Langdi belum menciptakan alam semesta kehidupan yang lengkap, dan bahkan planet kehidupan belum sempat menciptakannya. Bukankah ini normal? Dewa Kaisar Lang hanya layak untuk Kaisar bela diri tingkat kelima. Tentu saja, dia harus fokus mengolah alam semesta kehidupannya sendiri. Ya, jika kita mengolah alam semesta kehidupan klon, itu akan membalikkan kereta di depan kudanya. Ya, ini adalah kebenaran. Petik 2. Semua kaisar memandang Sulang satu demi satu, dan kemudian menjadi tenang setelah beberapa diskusi, dan terus mengamati tindakan tindak lanjut Kaisar Xuanyu dan klon Sulang dengan saksama.
Avatar Sulang bukanlah alam semesta kehidupan melainkan alam batin Wuxian, tetapi ini tidak berpengaruh pada dunia fusi Kaisar. Karena metode asli tubuh Kaisar Suanyu dipersiapkan untuk prajurit tingkat kuasi Kaisar. Batas dalam Wuxian klon Sulang jauh lebih sempurna daripada batas dalam Kaisar Sun, yang membuat Kaisar Suanyu sangat gembira. Lagi pula, jika Avatar Sulang telah menciptakan alam semesta kehidupan, mungkin ada yang salah. Dalam situasi ini, yang terbaik setelah beberapa saat, Kaisar Suanyu terus menggunakan caranya sendiri. Namun, gulungan yang berubah menjadi bidang dua dimensi itu mulai melengkung, berpusat pada batas dalam Wuxian klon Sulang, dan mulai menyusut dan berkumpul. Selama proses ini, seluruh ruang tampaknya terkompresi, tetapi sebenarnya, orang-orang di dalamnya tidak akan merasakan tekanan apapun. Ini juga merupakan kesulitan yang telah lama diatasi oleh penelitian tubuh Kaisar Suanyu. Tujuannya adalah untuk memungkinkan makhluk biasa untuk mentransfer secara utuh dalam proses penggabungan pewaris alam semesta kehidupan. Gulungan gambar dunia menyusut dengan cepat. Setelah belasan napas, seluruh gulungan gambar dunia menyusut menjadi hanya seukuran batas dalam klon Wuxian Sulang. Pada saat ini, celah dalam gulungan gambar, yang merupakan pintu masuk tanah terlarang Kaisar, mengirimkan daya isap yang kuat. Dengan kata lain, dunia tubuh Kaisar memiliki penolakan yang mengerikan terhadap Sulang, dan celah dalam gulungan gambar adalah pembukaan untuk katarsis. Dalam sekejap, klon Sulang terdorong keluar dari dunia Kaisar dari pembukaan gulungan itu dan ke padang rumput ungu di luar. Pada saat yang sama, gulungan gambar dunia juga bergabung ke dalam lingkaran dalam dantian klon Sulang dalam sekejap. Kaisar Suanyu, Si Yuxiao dan Si Yuxiang juga termasuk. Dengan kata lain, seluruh area terlarang tubuh Kaisar telah menghilang dari alam semesta yang tak terbatas dan memasuki batas dalam klon Sulang. Bagaimana dengan itu, teman Langdi? Apakah dunia tubuh Kaisar telah terintegrasi? Di mana Kaisar Suanyu? Di mana Si Yuxiao dan Si Yuxiang? Petik 2 petik 2. Kaisar Wu bertanya dengan sangat khawatir. Hanya saja dunia tubuh Kaisar baru saja dikumpulkan ke dalam dunia dalam, dan sekarang proses integrasi telah dimulai. Sulang berkata, Kaisar Suanyu dan saudara Si Yuxiao juga ada di dunia dalamku. Berbicara, Sulang menggunakan aturan magis untuk memadatkan gambar. Itulah yang terjadi di dunia dalam klon Sulang. Saya melihat gulungan itu mulai memulihkan dunia 3 dimensi, dan perlahan-lahan terbuka, dan segera mengisi seluruh batas dalam dantian, dan terus meluas. Tidak lama, jangkauan dunia dalam dantian telah menjadi sebesar dunia tubuh Kaisar. Dalam proses ini, penghalang ruang batas dalam Wuxian dan penghalang ruang dunia Kaisar terintegrasi dengan sempurna, membentuk penghalang dunia yang lebih solid dan ketat. Selesai, Sulang tersenyum, dan dia dapat dengan jelas merasakan bahwa aura inkarnasi klon ini telah menjadi jauh lebih kuat, mencapai pangkat Kaisar bela diri tingkat kedua. Hebat, langkah pertama dari rencana untuk menarik bencana ke timur berhasil. Hahaha, aku hampir melihat pemandangan dunia langit gelap menyerbu benua Jingtian. Petik 2 petik 2. Semua Kaisar menghela napas lega dan tersenyum. Segera setelah itu, perhatian semua orang tertuju pada tubuh Kaisar Suanyu dan Si Yuxiang. Langkah terakhir dalam pewarisan Kaisar akan segera dimulai. Dengan bantuan Si Yuxiao, Si Yuxiang bangun perlahan. Meskipun Si Yuxiang masih terlihat sangat tidak sehat, dia dapat bergerak dengan bebas. Si Yuxiang, Kaisar Suanyu yang berwajah pucat tersenyum dan memanggil. Senior, Si Yuxiang meninggalkan sisi Si Yuxiao dan datang ke tubuh Kaisar Suanyu, menundukkan kepalanya ke telinganya, dan dengan patuh. Ini adalah perasaan tulus Si Yuxiang. Si Yuxiang, sebelum mewarisi warisanku, Kaisar Suanyu tersenyum dan berkata, aku masih harus mengajukan beberapa pertanyaan kepadamu. Pernyataan ini keluar, Si Yuxiang sedikit gugup, dan berkata, Senior, silakan ajukan pertanyaan. Di luar, Sulang dan sekelompok Kaisar juga mengangkat telinga mereka, ingin mendengar apa yang akan ditanyakan tubuh Kaisar Suanyu. Namun, Kaisar Suanyu berkata dengan acuh tak acuh, setelah mewarisi warisan, tidak ada jalan kembali, kamu benar-benar ingin. Junior bersedia, Si Yuxiang mengangguk dengan tegas. Pada saat fusi, kamu akan menerima banyak ingatanku, mungkin pada saat ini, kamu tidak dapat mengatakan siapa dirimu. Setelah integrasi, selain berlatih seni bela diri ortodoks,
kamu akan mengembangkan sistem pelatihan aspirasi dupa sesuai dengan jalur yang ditetapkan. Di bawah tindakan aspirasi dupa, kamu akan semakin kehilangan dirimu sendiri. Bahkan jika jiwamu masih ada di sana, kamu tidak akan menjadi dirimu sendiri lagi, tetapi seperti aku, kehilangan semua emosi negatif dan menjadi orang cacat. Akhirnya, hidupmu akan didedikasikan untuk benua Changlan mulai saat ini, sampai kau mati dalam pertempuran atau gugur. Terimalah warisan itu, semua yang kau lakukan tidak akan lagi untuk dirimu sendiri. Maukah kamu? Kaisar Suanyu berkata dengan nada tenang yang semua orang tahu tentang efek samping setelah menerima warisan. Namun, Sulang dan Kaisar Wu tidak sabar, tetapi menyaksikan adegan ini yang penuh dengan rasa ritual dengan serius dan hikmat. Junior bersedia, si Yuxiang mengangguk dengan hikmat, suaranya tajam, matanya jernih, tanpa jejak kotoran. Bagus. Kaisar Suanmo tersenyum cerah. Segera setelah itu, dia mundur selangkah dengan senyum di wajahnya. Kemudian seluruh tubuhnya terkejut dan berubah menjadi titik-titik cahaya terang yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap, seperti kembang api yang paling megah, mekar di depan si Yuxiang. Di titik-titik terang yang tak berujung, jiwa ilusi Kaisar Suanyu muncul. Jiwanya bersinar dengan cahaya putih, dan ada sedikit warna merah di tengah alisnya. Jaga baik-baik asal-usul jiwaku. Setelah menyatu, hancurkan segera. Jiwa Kaisar Suanyu berbicara dengan samar, dan kemudian juga mekar, berubah menjadi hujan yang tak terhitung jumlahnya. Dan merah kecil itu tiba-tiba terbang ke arah si Yuxiang dan dengan tepat jatuh ke tangannya. Segera setelah itu, titik-titik cahaya di langit berkumpul menuju si Yuxiang. Titik-titik cahaya ini berisi banyak kekuatan aspirasi dupa, kekuatan jiwa, dan memori warisan yang sepenuhnya terintegrasi ke dalam tubuh si Yuxiang. Si Yuxiang mencubit asal-usul jiwa tubuh Kaisar Suanyu, memejamkan mata dan gemetar di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia menderita dampak yang sangat kuat. Jelas, memori Suanyu puluhan juta tahun benar-benar terlalu besar untuk si Yuxiang muda. Pada saat yang sama, energi yang tersisa di tubuh Kaisar Suanyu terlalu menakutkan bagi si Yuxiang. Bahkan jika Kaisar Suanyu sangat lemah, energi yang tersisa lebih dari 10.000 kali lipat dari si Yuxiang sendiri. Untungnya, Kaisar Suanyu telah mengatur segalanya, dan semua prosedur pewarisan aman. Si Yuxiang juga lebih kuat dari para penerus sebelumnya seperti Yuan Yue, dan secara alami dapat menanggungnya. Tentu saja, untuk sepenuhnya mewarisi warisan, si Yuxiang juga membutuhkan waktu tertentu. Kemudian, Sulang hanya melepaskan si Yuxiang dan si Yuxiao dari lingkaran dalam. Si Yuxiao segera mendukung si Yuxiang yang terus-menerus gemetar. Namun, dia tidak berani menggunakan sedikit pun energi, hanya dengan kekuatan fisik, agar tidak memengaruhi si Yuxiang. Ketika Kaisar Jiaoqin dan Wudi lainnya melihat si Yuxiang, mereka juga menunjukkan perhatian. Para kaisar mengelilingi si Yuxiang, menjaganya dengan saksama. Senior Jiaoqin, istana Wudimu pasti memiliki koordinat benua Jingtian, kan? Sulang berkata kepada Jiaoqin, jika ada banyak mimpi di malam hari, sebaiknya aku mengirimkan klon itu terlebih dahulu. Aku akan memberimu koordinat benua Jingtian. Kaisar Jiaoqin Wu mengangguk, selain itu, tolong biarkan rekan Taois Landi membiarkan klonmu membawa Husiksi. Meskipun koordinat benua Changlan telah terungkap di mata Kaisar Iblis dari benua asal langit gelap. Namun, apakah Husiksi memiliki bahaya tersembunyi lainnya masih belum diketahui. Untuk berjaga-jaga, Husiksi juga harus ditangani. Namun, lebih baik membunuh mereka langsung ke benua langit cermin bersama-sama, sehingga kemungkinan bahaya tersembunyi dalam dirinya akan meletus di benua langit cermin. Baiklah, Husiksi baru saja menerobos Kaisar Wu, klonku dapat dengan mudah menekannya. Sulang tersenyum, dan memerintahkan klon itu untuk menangkap Husiksi secara langsung dan melemparkannya ke alam semesta kehidupan yang baru terbentuk. Segera setelah itu, ada beberapa koordinat yang tercatat di sana. Namun, benua Changlan kita tidak pernah menyerbu daratan Jingtian. Kaisar Jiaoqin Wu menyerahkan selembar giok kepada Sulang, jadi hanya ada beberapa koordinat kekosongan di luar benua Jingtian, sebagian besar merupakan pecahan benua. Dengan ini, semuanya hampir sama. Sulang mengambil selembar giok itu sambil tersenyum dan membukanya. Di dalamnya tercatat lusinan koordinat spasial dan informasi tentang koordinat ini. Akan tetapi, koordinat spasial ini terlalu jauh, bahkan dengan kemampuan Sulang,
mustahil untuk membuka saluran spasial untuk mencapai tujuan secara langsung. Terlebih lagi, tempat-tempat yang dekat dengan benua Jingtian ini harus berada di bawah pengawasan Kaisar Wu dari benua Jingtian. Begitu avatar Sulang bergegas lewat dengan gembar-gembor, avatar itu akan segera dihancurkan. Jadi, cara terbaik adalah menyelinap masuk. Selama klon Sulang dapat mendekati benua Jingtian, dia dapat melihat pemandangan di benua Jingtian. Anda dapat menggunakan pengiriman klon untuk secara langsung melampaui banyak pertahanan ketat dan mencapai daratan benua Jingtian, kecuali koordinat ini. Sulang menyingkirkan slip giok itu dan berkata, aku masih butuh beberapa koordinat ke area konfrontasi garis depan. Itu pasti area yang dikuasainya sendiri. Tentu saja bisa. Kaisar Jiao Qinwu segera mengeluarkan slip giok kedua, membakarnya, dan memberikannya kepada Sulang. Sulang mengambilnya dan melihatnya. Serangkaian koordinat spasial ditandai di dalamnya. Setiap koordinat spasial tidak berjauhan dan termasuk dalam jangkauan yang dapat dicapai langsung dengan membuka saluran spasial. Jelas Kaisar Jiao Qinwu juga tahu bahwa Sulang berencana menggunakan aturan spasial untuk pergi ke area garis depan, lalu mencari cara untuk menyelinap ke benua Jingtian. Koordinat terakhir dari rangkaian koordinat ini ditandai dengan 4 karakter, Pulau Terapung Cikun, yang merupakan pecahan benua yang sepenuhnya berada di tangan benua Changlan. Pecahan benua ini berada di tangan benua Changlan, area yang paling dekat dengan benua Jingtian. Setelah mendapatkan koordinat ini, Sulang tidak segera membiarkan klon itu berangkat. Siapa yang membuat tempat ini menjadi Zimingsu, yang dikelilingi oleh luka-luka dari dunia? Di sini, aturan ruang digunakan untuk membiarkan avatar-avatar di jalan. Jika Anda tidak hati-hati, itu akan langsung rusak. Terima kasih padanya. Kumpulkan slip giok. Sulang duduk bersila, tampak seperti sembuh. Ketika Kaisar Jiao Qinwu melihat ini, dia langsung tampak malu. Sulang tetap menjalankan rencana, mengalihkan air dari timur, meskipun alam semesta kehidupan runtuh, yang benar-benar mengagumkan. Teman Lang Didao, ini terjadi berkat Anda. Ada beberapa harta alam yang telah saya kumpulkan, serta ladang es dengan sifat air dan es. Kaisar Jiao Qinwu mengeluarkan cincin ruang dan menyerahkannya kepada Sulang. Saya harap itu akan membantu Anda memadatkan planet kehidupan. Tepat sekali, pengorbanan yang dilakukan oleh rekan Langdi terlalu besar, dan kita harus memberi kompensasi kepada Langdi lagi. Tidak buruk, itu harus dikompensasi, kalau tidak saya akan merasa tidak nyaman. Petik 2 petik 2. Kaisar Wu yang lain juga berbicara dengan tergesa-gesa, semuanya mengeluarkan berbagai harta ruang dan memasukkannya ke Sulang. Setelah beberapa saat, Sulang memiliki beberapa cincin, gelang, kalung, dan topi serta bentuk ikat pinggang luar angkasa. Terlebih lagi ada sepasang kaos kaki luar angkasa, dan saya tidak tahu orang jahat mana yang memberikannya. Namun, Sulang benar-benar senang. Ini adalah kedua kalinya semua kaisar memberi kompensasi kepada Sulang. Sulang tidak punya waktu untuk menghitung harta yang diberikan kompensasi untuk pertama kalinya. Sulang hampir tertawa terbahak-bahak saat ia berpikir bahwa pasti ada harta surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya di dalam harta ruang angkasa itu. Semua orang begitu baik padaku. Aku akan berusaha keras dan mengorbankan diriku untuk benua Changlan. Sulang memegang setumpuk harta ruang angkasa, dan membungkuk kepada para kaisar dengan sedikit emosi. Kaisar Wu dengan cepat menghindar, takut disembah oleh Sulang, dan membujuk Sulang untuk tidak bertarung seperti ini lagi. Akhirnya Sulang mengangguk dengan enggan, mengatakan bahwa ia pasti akan lebih menganggap dirinya sendiri. Alhasil, semua kaisar menunjukkan senyum mereka. Sulang juga tertawa terbahak-bahak. Segera setelah itu, perhatian para kaisar kembali tertuju pada Si Yuxiang. Sulang juga memperhatikan Si Yuxiang, tetapi kali ini ia lebih memperhatikan panen. Pertama-tama, 8 latihan tingkat kaisar, total 5 juta Hinayana Xianyuan dan 2.330 latihan tingkat abadi dilelang. 2.000 latihan tingkat abadi ini pada dasarnya adalah inventaris dari dua lusin kaisar ini. Ini juga berarti bahwa gelombang Sulang ini secara langsung mencari 90% dari latihan tingkat abadi benua Changlan. Di masa depan, saya ingin mendapatkan begitu banyak latihan tingkat abadi sekaligus, yang tidak mungkin dilakukan di benua Changlan. Saya tidak tahu apakah lebih dari 2.000 latihan tingkat abadi dapat disintesis menjadi latihan tingkat kaisar pada aturan waktu. Sulang menjilat bibirnya dengan gembira. Setelah sintesis,
ada total 233 latihan tingkat kaisar, mungkin ada. Dia tidak segera berhasil dalam hukum. Bagaimanapun, masih terlalu dini bagi 7 latihan tingkat kaisar untuk mencapai tingkat dasar. Tidak terlambat untuk mensintesis setelah latihan selesai. Mengesampingkan latihan tingkat abadi, Sulang mulai menghitung harta yang dikompensasi oleh para kaisar karena tidak mudah untuk memeriksa kompensasi di depan para kaisar. Jadi Sulang memadatkan ruang pribadi dengan aturan dan formasi sihir. Kaisar Wu yang lain hanya melirik, lalu meminta maaf lagi. Mereka mengira Sulang akan sembuh. Setelah terisolasi dari pengamatan dan gangguan orang lain, Sulang segera mengeluarkan banyak harta dari ruang penyimpanan dengan gembira, dan menumpuknya ke sebuah bukit di depan mereka. Jangan melihatnya untuk sementara waktu di harta ruang angkasa. Hal pertama yang menarik perhatian Anda adalah tumpukan sumber peri dan harta jenius. Ada juga otot aneh seukuran ruangan, 2 kristal aneh, dan jiwa bawah sadar yang kuat. Benda-benda ini adalah rampasan yang diperoleh setelah membunuh Kuang Erlu. Xianyuan memiliki 3,12 juta, ditambah 15 juta sisanya. Jenius dan harta yang relatif sedikit, dan itu tidak seperti seluruh kekayaan seorang Wu di peringkat 6. Namun, Kuang Erlu bukanlah seorang Wu di tingkat 6 yang normal, dan metode kultivasinya sangat berbeda dari Wu di ortodoks. Tidak banyak harta surga dan bumi, yang dapat dimengerti. Yah, kristal abadi aturan ini benar-benar aneh. Hanya ada beberapa aturan kekuatan, tetapi murni dan dapat diberikan kepada bawahan tertentu. Sparta berwarna ini mengandung sajak Tao yang kuat. Itu adalah kristalisasi Dao kekuatan. Hanya kristalisasi jalan kekuatan yang hebat ini adalah kesempatan untuk menjadi seorang kaisar yang dapat dipenuhi tetapi tidak dicari. Jika Kaisar Zun mendapatkannya, itu dapat sangat meningkatkan peluang untuk menjadi seorang kaisar. Mungkin itu akan berguna ketika aku menjadi seorang kaisar. Aku hanya tidak tahu apakah akan ada efek. Sampingnya, kamu harus bertanya kepada pengemudi lama. Sambil berbisik, Sulang memasukkan barang-barang yang diperiksa ke dalam ruang penyimpanan. Akibatnya, hanya ada sekelompok besar otot aneh dan jiwa Kaisar Wu di tingkat tinggi yang tertinggal di depannya. Pecahan tubuh jiwa Kaisar Agung. Sulang berdiri dan mendatangi kelompok otot yang besar itu. Fragmen tubuh jiwa Kaisar Agung tersusun dari sejumlah besar serat otot hitam yang kuat. Sebelum kematian Kuang Erlu, ia terus-menerus berputar dan mencoba menelan roh Kaisar Wu milik Kuang Erlu. Namun saat ini, seluruh kelompok fragmen tubuh jiwa itu diam dan tidak bergerak. Fragmen tubuh jiwa, apa-apaan ini? Sulang menyipitkan matanya, mencoba-coba menjelajahi dan mengamati dengan kekuatan mental. Ketika kekuatan mental Sulang menyentuh pecahan tubuh jiwa Kaisar Agung, dia tiba-tiba menemukan keanehan. Kelompok pecahan tubuh jiwa Kaisar Agung ini tampak seperti daging dan darah, tetapi sebenarnya mereka adalah setengah daging dan setengah energi. Energi semacam itu sangat tinggi, jauh melampaui level Kaisar Wu. Energi ini bukan sekadar versi sublimasi dari kekuatan Wudi. Selain energi yang termasuk dalam kategori spiritualitas, ia juga mengandung energi fisik yang kuat, energi jiwa, dan aspirasi universal. Keempat kekuatan ini sepenuhnya terintegrasi, membentuk energi tingkat tinggi yang paling murni, yang mengandung kekuatan yang sangat mengerikan. Setengah daging dan setengah energi bukanlah keadaannya yang tetap. Daging dan daging terus-menerus diubah menjadi energi, dan energi terus-menerus diubah menjadi daging dan darah, membentuk keseimbangan khusus di antara keduanya. Dinamakan pecahan tubuh jiwa Kaisar Agung. Tubuh setengah daging dan setengah energi yang lebih tinggi dari level Kaisar Wu. Hasil penggabungan prajurit tingkat Kaisar Agung dengan jiwanya, daging dan darahnya, dan aspirasi yang maha kuasa. Baik itu jiwa atau tubuh, itu adalah fondasi prajurit yang tidak boleh digerakkan, dan kekuatan aspirasi dupa juga merupakan energi maha kuasa yang sangat maju. Seorang Kaisar Agung melakukan ini sama saja dengan mengeluarkan semuanya. Mengapa seorang Kaisar melakukan ini? Apakah ini metode kultivasi tingkat Kaisar? Tetapi jika memang begitu, mengapa Kaisar Iblis asal membagi tubuhnya dan membiarkan suku langit gelap seperti Kuang Erlu mewarisinya? Seperti yang kuduga sebelumnya, Kaisar Iblis asal sudah mati, tetapi setelah berubah menjadi Kaisar Xiang Hou, tubuh aslinya telah diberikan kepada banyak klan. Itu tidak benar. Menurut Kuang Erlu, Anda dapat menebak bahwa dunia gelap sangat invasif. Kaisar Iblis asal sama sekali bukan orang baik seperti Xuan Huo.
Pasti tidak ada tujuan untuk membagikan tubuhnya kepada Kuang Erlu dan yang lainnya. Daging, jiwa, ngomong-ngomong, pecahan jiwa Kaisar Agung mencoba menelan jiwa Kuang Erlu. Dan jiwa adalah salah satu bagian terpenting dari pecahan tubuh jiwa Kaisar Agung. Memikirkan hal ini, Su Lang akhirnya mendapatkan inspirasi dan memikirkan sebuah kemungkinan. Keempat energi kekuatan spiritual, jiwa, daging dan darah, serta aspirasi sepenuhnya terintegrasi, yang merupakan metode kultivasi Kaisar Agung. Namun, integrasi ini sangat sulit. Karena untuk dapat terintegrasi sepenuhnya, tingkat sel harus terlibat, dan harus sangat halus dan tanpa celah. Kita harus tahu bahwa pada orang biasa tanpa basis kultivasi, jumlah sel telah mencapai 60 triliun, yaitu sekitar 60 triliun. Bahkan ada lebih banyak prajurit dengan basis kultivasi. Semua prajurit dapat menempa tubuh mereka, semakin kuat prajurit, semakin kuat dagingnya. Dalam proses kultivasi seni bela diri, sel-sel akan terus menyublim, menjadi lebih kuat dan lebih padat. Meskipun ukuran prajurit tetap tidak berubah, jumlahnya meningkat. Secara khusus, promosi dari Komandan Bela Diri menjadi Raja Seni Bela Diri, terobosan Martial Lord oleh Martial Lord, dan terobosan alam besar setelahnya, setiap kali disertai dengan transisi esensi kehidupan. Ketika seorang pendekar berkultivasi hingga ke alam Kaisar Wu, ia dapat menghancurkan dunia hanya dengan kekuatan tubuhnya. Ketika Su Lang menginjak bulan, ia takut menginjak bulan secara tidak sengaja. Pada tingkat ini, sel-sel yang terkandung dalam tubuh telah tumbuh lebih dari sekadar 60 triliun, tetapi meningkat 1 juta kali lipat. Dengan kata lain, jumlah sel yang menyusun tubuh Kaisar Wu biasa mencapai 60 juta triliun. Ubah kesatuan hitungan yang lebih besar, yaitu 6.000 Beijing. Dengan begitu banyak sel, masing-masing harus menjalani fusi 3 kali lipat dari jiwa, kekuatan spiritual, dan kekuatan kemauan. Ini adalah proyek yang mengerikan. Saya khawatir fusi jiwa dan daging dan darah akan sulit. Tentu saja, menggabungkan 3 jenis energi ke dalam setiap sel adalah kasus yang paling banyak dispekulasikan oleh Su Lang. Aspirasi yang maha kuasa kemungkinan akan memainkan peran pendukung, mempercepat proses integrasi energi lainnya. Singkatnya, dalam hal apapun, sangat sulit bagi jiwa, kekuatan spiritual, dan tubuh untuk sepenuhnya menyatu dan mengembun menjadi yang paling murni. Su Lang Guang merasa kulit kepalanya mati rasa hanya dengan memikirkannya. Jika metode kultivasi tingkat Kaisar benar-benar seperti ini, maka asal-usul tubuh Kaisar Iblis yang terbagi dan dianugerahkan kepada orang-orang langit gelap dapat dijelaskan. Pendekatan ini setara dengan menjadikan prajurit klan langit gelap sebagai parasit dengan daging dan darah mereka sendiri. Para prajurit langit gelap akan mendapatkan banyak manfaat yang luar biasa. Misalnya, Kuang Erlu, dengan hanya tingkat bakat yang sangat diperlukan, benar-benar berkultivasi ke peringkat ke-6 Wudi, dan bahkan Su Lang tercengang. Para prajurit klan langit gelap yang telah menerima banyak manfaat akan memiliki jalan yang mulus untuk berlatih. Mereka akan tumbuh lebih kuat, dan lebih gemuk sepanjang jalan. Daging dan darah Kaisar Iblis asal yang parasit pada mereka juga akan mendapatkan banyak manfaat. Su Lang berspekulasi bahwa itu harus menyerap kekuatan spiritual prajurit parasit, menghapus kesadaran, dan bergabung ke dalam daging dan darah. Semakin kuat prajurit klan langit gelap, daging dan darah Kaisar Iblis asal yang mereka dukung, melangkah lebih jauh di jalan fusi jiwa tubuh. Misalnya, Kuang Erlu, daging dan darah Kaisar Iblis asal yang parasit di tubuhnya, telah membentuk keadaan setengah energi dan setengah daging dan darah, dan dihargai oleh Kaisar Iblis asal. Adapun para martial saint dan martial immortal klan langit gelap biasa, daging dan darah parasit di tubuh mereka tampaknya belum diangkat ke garis keturunan, jadi mereka tidak dianggap oleh Kaisar Iblis asal. Ketika para prajurit suku langit gelap yang dihargai oleh Kaisar Iblis asal meninggal, jiwa mereka juga akan dipersembahkan dan menjadi santapan terakhir Kaisar Iblis. Itu adalah adegan terakhir di mana Kuang Erlu sedang sekarat, pecahan jiwa langsung menelan jiwa Kaisar Wu. Dapat dibayangkan bahwa jika Anda tidak menghadapi perampasan sempurna, Su Lang, setelah pecahan jiwa menelan jiwa Kuang Erlu, itu pasti akan melangkah lebih jauh, dan kemudian diambil kembali oleh Kaisar Iblis asal. Para prajurit klan langit gelap selalu menjadi domba gemuk yang dibesarkan oleh Kaisar Iblis asal, dan orang-orang alat yang membantu kultivasi mereka sendiri. Prajurit klan langit gelap pasti tahu ini. Tetapi mereka senang karena mereka juga bisa mendapatkan begitu banyak manfaat.
Lihat saja Kuang Erlu untuk melihat betapa besar manfaatnya. Oleh karena itu, klan Langit Gelap dan Kaisar Iblis Asal benar-benar membentuk situasi yang saling menguntungkan. Jika perpaduan roh, jiwa, dan daging benar-benar merupakan jalur kultivasi tingkat Kaisar Agung. Sulang menyentuh dagunya dan tersenyum, kalau begitu, Iblis Asal, kau benar-benar jenius. Segera, Sulang tersenyum dan mengumpulkan pecahan-pecahan tubuh jiwa Kaisar Agung ke dalam ruang penyimpanan. Melalui benda ini, ia tidak hanya melihat jalur kultivasi Kaisar yang diduga, tetapi juga memperoleh sistem kultivasi yang saling menguntungkan. Selain itu, kita juga dapat berspekulasi tentang kemungkinan kelemahan Kaisar Iblis Asal. Misalnya, jika Kaisar Iblis Asal memisahkan tubuhnya, kekuatan tempurnya kemungkinan akan menurun. Tentu saja, Sulang hanya menebak dengan santai. Jika benar-benar harus bertemu Kaisar Iblis Asal, fungsi panel atribut akan membuat Sulang mengenal dirinya dan musuhnya. Sisihkan sementara pecahan tubuh jiwa Kaisar Agung. Tatapan Sulang jatuh pada jiwa Wudi milik Kuang Erlu. Awalnya, Kuang Erlu hanya Wudi tingkat 6, tetapi jiwa Wudi ini adalah jiwa Wudi tingkat tinggi. Sulang berspekulasi bahwa teknik rahasia yang digunakan oleh Kuang Erlu seharusnya merupakan peningkatan kekuatan secara permanen. Berdasarkan fakta bahwa tidak ada teknik rahasia pada panel atribut Kuang Erlu, dapat disimpulkan bahwa cara Kuang Erlu meningkatkan kekuatannya seharusnya adalah dengan mendapatkan kekuatan dari Kaisar Iblis Asal. Sisihkan pertanyaan ini. Sulang meraih jiwa Kaisar bela diri senior dan menunjukkan senyum tipis. Awalnya aku berencana untuk membunuh Kaisar Ling Juewu. Gunakan jiwa Wudinya untuk menjadi server internet spiritual. Tetapi sekarang, ada pilihan yang lebih baik. Kaisar Ling Juewu, aku akan membiarkanmu hidup sebentar. Sambil berpikir dalam hati, Sulang mengeluarkan kotak langit yang berbeda, lalu melemparkan jiwa Kaisar bela diri senior ke dalamnya. Hal-hal seperti jiwa Dewa Perang dan jiwa Dewa Perang biasanya mengembun secara sukarela sebelum kematian, dan tingkat keberhasilannya sangat kecil. Setelah pengelompokan selesai, sebagian besar kesadaran juga akan hilang. Semakin lemah, semakin sedikit kesadaran yang tersisa. Jiwa Kaisar Wu yang diperoleh Sulang melalui perampasan sempurna adalah sama dengan sedikit kesadaran Kuang Erlu yang tersisa. Orang kejam ini memancarkan banyak kebencian dan dendam. Dengan jiwa dalam kondisi ini, Sulang tidak akan berani menggunakannya secara langsung sebagai server internet spiritual. Itu harus dimurnikan. Menurut rencana yang ditetapkan, itu adalah menggunakan dupa positif dan kemauan untuk mengubahnya menjadi orang yang sangat baik seperti Xuan Huo. Itu akan memiliki semua karakter positif. Sebagai server internet, itu akan secara spontan menolak semua informasi buruk dan menciptakan lingkungan jaringan yang paling sehat dari akarnya. Sulang menjelajahi kekuatan spiritual ke dalam ruang kotak langit yang berbeda. Kemudian saya melihat jiwa Kuang Erlu melekat pada pohon Tehuyu, secara naluriah menyerap kekuatan dupa. Kekuatan keinginan dupa sangat menarik. Begitu pohon Tehuyu melepaskan keinginan dupa positif, jiwa Kuang Erlu segera menelannya. Namun, kekuatan keinginan dupa ini terlalu sedikit. Kuang Erlu, yang tidak bersalah, masih sangat mudah tersinggung dan meraung dari waktu ke waktu. Efek ini sepertinya tidak bagus. Kapan Kuang Erlu yang kejam akan berubah menjadi Ting Kuang Erlu? Sudut mulut Sulang berkedut, dan ekspresinya bergerak, dan dari samping dia mengambil peri angkasa seperti kalung. Peri angkasa ini diberikan kepada Sulang oleh Kaisar Xuanyu, dan itu dianggap sebagai kompensasi atas pengorbanan planet alam semesta kehidupan miliknya. Itu pasti ada di sana. Menjilati bibirnya, Sulang membuka peri angkasa, dan kekuatan mentalnya langsung menembus. Tiba-tiba, Xianyuan dan Tianchai di bawah muncul di depan mata. Hinayana Xianyuan memiliki sekitar 5 juta, tidak banyak harta surga, materi, dan bumi, tetapi semuanya adalah barang berkualitas tinggi, yang semuanya adalah kelas kaisar. Sulang melirik benda-benda ini, mencari-cari. Setelah mencari untuk waktu yang lama, saya tidak menemukan pohon Tehuyu. Ya, hutan Tehuyu di tubuh Kaisar Xuanyu sudah berakhir. Dia masih harus meninggalkan pohon Tehuyu yang tersisa untuk si Yuxiang, bagaimana mungkin ada tambahan untukku? Sulang berpikir dalam hati, tetapi tidak ada kekecewaan. Bukankah itu pohon Tehuyu? Ketika Yuan Yue keluar dari area terlarang Kaisar, tanyakan saja padanya. Sepertinya proyek internet spiritual harus ditunda lagi. Ngomong-ngomong, jaringan transportasi juga akan ditunda.
Namun, pasti belum lama sejak Yuan Yue keluar. Kedua rencana ini pasti tidak akan disimpan untuk ketiga kalinya. Sulang mengangguk berat, lalu menyingkirkan kotak langit yang berbeda, dan menuangkan semua isi kalung ruang angkasa dan menaruhnya di ruang penyimpanan. Ini belum berakhir. Ada banyak harta ruang angkasa di sampingnya. Ambil cincin ruang angkasa dan buka. Saya melihat 50.000 sumber Theravada dan sebidang tanah seluas 100 km persegi disimpan di dalamnya. Tanah seluas 100 km persegi sebenarnya sangat kecil, hanya seukuran kota kecil dengan panjang 10 km. Bumi mengandung aura yang sangat kaya dan aturan atribut bumi, yang merupakan bahan yang baik untuk membuat planet yang hidup. Sulang tidak bermaksud menggunakan tanah ini untuk mengubah Mars Yinghuo dan Venus Qiming. Kedua planet ini unik dan memiliki kekuatan jalan besar yang berbeda. Mengubahnya dengan tanah yang mengandung aturan sifat tanah sama saja dengan berlebihan. Sulang tidak hanya merindukan Merkurius, tetapi juga Saturnus dan Jupiter. Dengan Mars, Venus, dan Merkurius di depan, Sulang berspekulasi bahwa Saturnus dan Jupiter juga harus menjadi fragmen tak terbatas, masing-masing dengan jalan reguler sistem bumi dan jalan reguler sistem kayu. Serahkan tanah dengan sifat tanah yang kaya ini kepada Saturnus. Sulang tersenyum, menyimpan Hinayana Xianyuan ke dalam neraca, lalu menyimpan tanah itu di ruang penyimpanan. Selanjutnya, Sulang terus menghitung harta karun yang dipersembahkan oleh para kaisar. Sejumlah besar Hinayana Xianyuan disimpan ke dalam neraca sistem, yang akhirnya mencapai 31,23 juta, sebagian kecilnya langsung diabaikan oleh Sulang, yang kaya dan berkuasa. Ada harta karun alam yang tak terhitung jumlahnya, senilai setidaknya 20 juta Hinayana. Dengan menggunakan bahan-bahan ini, Sulang dapat menciptakan kekayaan yang bahkan lebih mengerikan. Kecuali selain itu adalah hadiah dari para kaisar untuk membantu Sulang memadatkan tanah planet kehidupan. Dataran berduri, gunung api, gletser buhua, semuanya memiliki kekuatan aturan yang kuat. Hal-hal ini langka di benua Changlan. Para kaisar Wu tidak akan membahayakan benua Changlan. Jadi Sulang memperkirakan bahwa mereka seharusnya mengumpulkannya dari puing-puing daratan. Di tanah-tanah ini, ada beberapa aturan yang berisi aturan sistem emas dan aturan sistem api. Diberkatilah Mars dan Venus. Sulang dengan senang hati memilih tanah yang berisi aturan sistem emas dan api dan meletakkannya di sudut ruang penyimpanan secara terpisah. Mari kita mulai dengan Mars Yingluo. Sulang bergumam, lalu membuka pintu masuk batas dalam Yingsu. Segera setelah itu, sebuah gunung berapi besar dengan tanah yang luas dimasukkan ke dalam batas dalam Yingluo oleh Sulang. Saya melihat bayangan menutupi bumi di lingkaran dalam Yingluo, dan itu tumbuh semakin besar. Jika seseorang ada di sini untuk melihat ke langit, mereka pasti akan melihat tanah merah marun yang mengerikan jatuh dari langit. Gemuruh, terdengar suara benturan keras. Tanah vulkanik berwarna merah marun itu jatuh ke permukaan Mars, langsung menghantam permukaan tanah, tertanam dalam di bumi. Kobaran api yang tak terhitung jumlahnya meletus dari gunung berapi itu, melesat ke langit seperti hujan meteor, dan tumpah ke bumi. Awan debu dan asap yang terangkat akibat benturan itu langsung memenuhi seluruh langit dan cenderung menyebar ke seluruh planet. Adegan ini agak mirip dengan meteorit kecil yang pernah dilihat Sulang di TV yang menghantam bumi. Namun, kekuatan benturannya dikendalikan dengan tepat oleh Sulang, dan ketika daratan pegunungan Huoyan tertanam di bumi, itu tidak akan menyebabkan kerusakan apapun pada Mars. Sempurna, Sulang mengangguk puas, lalu melanjutkan untuk membingungkan batas dalam dengan daratan yang mengandung aturan api. Cepat, ada gunung berapi, dataran lava, dan danau lava di permukaan Mars. Hal-hal ini sudah ada di Mars, dan jumlahnya banyak, jadi tidak mencolok. Setelah meletakkan semua daratan aturan sistem api, Sulang mengeksplorasi kekuatan spiritualnya dan memeriksa Mars dengan saksama. Ternyata daratan aturan api tambahan tampaknya tidak meningkatkan Mars secara signifikan. Ya, Mars adalah pecahan dunia tanpa batas, yang mengandung aturan sistem api. Bagaimana beberapa daratan yang mengandung aturan api dapat ditingkatkan secara signifikan? Sulang menyentuh dagunya dan mengangguk, namun, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Ketika jumlahnya menjadi lebih besar di masa mendatang, itu mungkin dapat ditingkatkan secara signifikan. Berikutnya, Sulang juga menginvestasikan tanah yang berisi aturan sistem emas ke dalam Qiming Venus. Pegunungan biji, urat logam, dataran emas cair,
dan tanah lainnya muncul di Kiming Venus. Karena permukaan Kiming Venus pada dasarnya adalah logam timah-timah yang dipadatkan, hanya ada sedikit tanah. Jadi di permukaan, beberapa area Venus telah banyak berubah. Namun, seperti sistem api, sistem emas Venus belum ditingkatkan secara signifikan. Su Lang tidak terlalu mempedulikannya. Yang dia nantikan adalah hal berikutnya, untuk meningkatkan fungsi sistem. Sekarang saya memiliki lebih dari 30 juta terafada Xianyuan, benar-benar kaya. Su Lang melihat keseimbangan sistem dan tidak bisa menahan senyum. Selain itu, pelatihan satu kunci dan seni bela diri satu kunci sekarang berada di level 35, dan saya tidak tahu fungsi bonus apa yang akan mereka dapatkan. Menurut pengalaman sebelumnya, selama fungsi bonusnya tidak buruk, Su Lang tidak sabar,